Dan termasuk daripada seseorang yang hatinya beradab, sopan santun, hatinya bersopan santun, ini adalah orang yang senantiasa nasihat lil muslimin, memberikan nasihat kepada semua umat Islam. Makanya orang alim, oh ini alim, apakah harus hafal Quran? Enggak. Apakah ini orang alim, orang disebut orang alim itu apakah dia harus hafal alfiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk daripada seseorang yang hatinya beradab, sopan santun, hatinya bersopan santun, ini adalah orang yang senantiasa nasihat lil muslimin, memberikan nasihat kepada semua umat Islam. Makanya orang alim, oh ini alim, apakah harus hafal Quran? Enggak. Apakah ini orang alim, orang disebut orang alim itu apakah dia harus hafal alfiyah, hafal kutubus sitah, harus hafal Ihya Ulumuddin, harus hafal minhaj? Enggak seperti itu. Orang alim itu adalah orang yang bisa mengamalkan ilmunya, ada orang alim. Dan orang alim ini adalah orang yang senantiasa menasehati seseorang jika orang tersebut melakukan kesalahan, melihat pelanggaran, melihat kesalahan, melihat kekeliruan, ini diluruskan. Itulah orang alim. Jadi bukan orang alim, oh ini alim ini, tapi maksiat dibiarkan, bukan alim itu. Ada orang wudhunya salah, dia diam aja, itu bukan orang alim. Ada orang ibadahnya salah, dia diam saja, itu bukan orang alim. Orang alim ini orang yang meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad. Maka dari itu pahami benar bagaimana syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana seseorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sesekali kita ini memiliki ilmu tetapi hanya untuk diri kita. Ini malah salah ini. Tapi masih selamat ya daripada orang yang nggak punya ilmu dan dia nggak mau mendekatkan kepada ahli ilmu. Wa nasihatul lil muslimin. Nasihat. Kita memberikan nasihat kepada sesemua orang itu merupakan salah satu bentuk zahirnya kealiman. Wasakha, dan daripada seseorang yang hatinya taat kepada Allah yaitu wasakha. Apa sakha? Dermawan, gak medit. Dia mau mengeluarkan hartanya untuk dakwah, dia mengeluarkan hartanya untuk zakat, dia mengeluarkan hartanya. Jadi kalau zakat bukan dermawan ya. Oh orang ini loh kalau zakat 2,5% dermawan. Bukan. Itu kewajiban kok dermawan. Dermawan itu kalau menafkahkan hartanya separuh, keluarkan 50%, itu dermawan. Kalau 2,5% itu bukan dermawan. Jadi zaman ini zaman yang sudah terjadi satu degradasi yang luar biasa, satu perpindahan yang luar biasa. Orang sholat 5 waktu di masjid itu orang masya Allah sudah, padahal itu kewajiban. Orang ini loh kalau puasa 30 hari bulan Ramadan luar biasa loh. Itu bukan luar biasa, itu wajib itu. Makanya ini zaman yang sudah zaman kewajiban menjadi satu perkara yang mulia. Ini menunjukkan kebobroknya zaman. Kewajiban-kewajiban itu seseolah suatu yang luar biasa. Orang ini loh kemana-mana sholat tidak pernah terlambat,
tepat pada waktunya, hebat. Hebat dari mana? Wong itu wajib. Puasa 30 hari wajib. Zakat itu juga wajib. Mana hebatnya? Nggak ada, normatif gitu, normal-normal saja. Kita lihat orang-orang hebat itu zamannya Nabi Muhammad, zamannya Rasulullah. Mereka yang menafkahkan hartanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menafkahkan seluruh hartanya di jalan Allah dan Rasulnya. Makanya sampai ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Abu Bakar, kalau engkau menafkahkan seluruh hartamu, bagaimana dengan keluargamu? Kata beliau, cukup dengan surat Waqiah. PO jajal, tidak mungkin, tidak nututi kalau kita. Tapi biar tahu, itu loh sahabat dan ini loh kita. Jadi jangan kita merasa loh sudah berbuat sesuatu untuk agama Allah dan Rasulnya. Kita belum apa-apa. Kita jangan merasa sudah berbuat sesuatu untuk Allah dan Rasulnya. Tidak sedikit pun kita bisa menyamai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Intinya jangan merasa. Orang kalau sudah merasa, ini repot. Saya ini sudah berbuat, tapi kok begini? Saya ini sudah, lah ini akan merusak hati dan akan menambahkan kekotoran yang ada di dalam hati. Maka kita melihat Sayyidina Umar bin Khattab separuh hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.